Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Bu Ipi pada pembahasan PG nomor 11 hingga nomor 15. Untuk nomor 11 ini kita akan menuliskan jarak dan solar yang digunakan. Bus pariwisata menempuh jarak 280 km dan menghabiskan 35 liter solar. Jika sopir bus ingin mengisi tangkinya dengan solar sebanyak 56 liter, maka jarak yang ditempuhnya berapa? Jika solarnya semakin banyak, maka jarak tempuhnya juga semakin jauh atau semakin besar. Untuk rumus perbandingannya sendiri, ciri khas Bu Ipi, kalau hasilnya bakal semakin besar, maka besar per kecil dikali yang diketahui. Kalau kita ingin hasilnya dalam bentuk jarak, maka yang diketahuinya jaraknya. Yang dibandingkan besar dan kecilnya adalah jumlah solarnya. Yang lebih besar 56 per 35 dikali 280. Di sini kita bisa perkecil 280 dibagi 35 itu dapat 8. 8 kali 56 sama dengan 448. Maka jawabannya yang D. Move on, nomor 12. Budi menyimpan uangnya di koperasi sebesar 1.800.000. Jika memberikan bunga 8% per tahun, maka besar tabungan setelah 10 bulan adalah, berarti kita harus mencari tabungan akhirnya. Oke, untuk mencari tabungan akhir, itu rumusnya tabungan awal atau M ditambah bunganya. Yang jadi permasalahan, bunganya harus kita cari terlebih dahulu. Rumus bunga itu M kali W kali P. Dengan M-nya tabungan awal, yang ini tabungan awal 1.800.000. Waktunya 10 bulan, tapi karena persentasenya per tahun, maka harus dibagi 12. Dikali 8 per 100. Sekarang kita akan mulai coret-coret. 18 dan 12. Kita perkecil. Semuanya bagi 6. Ini sisa 2. Ini sisa 3. Coret. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Sekarang kita coret 0. Ini coret 0 ini coret 0-nya 1. Sisa 0-nya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maka bunganya sebesar 120.000. Tabungan akhirnya, tabungan awalnya 1.800.000 ditambah dengan bunganya 120.000. Maka setelah 10 bulan, tabungannya menjadi 1.920.000 rupiah. Jawabannya yang C. Oke, move on soal selanjutnya. Diketahui sudut P dan sudut Q saling berpenyiku. Maka kita punya persamaan sudut P tambah sudut Q yaitu 90 derajat. Karena saling berpenyiku. Sudut P-nya 4x min 12 tambah sudut Q-nya 3x tambah 4 sama dengan 90 derajat. Kemudian kita jumlahkan x dengan x, nanti bilangan dengan bilangan. 4x tambah 3x sama dengan 7x. Kemudian min 12 tambah 4 sama dengan min 8. Sama dengan 90 derajat. Ini dalam derajat juga. 7x sama dengan min 8 derajatnya pindah ke kanan. Jadi positif 8 derajat. 7x sama dengan 98 derajat. X sama dengan 90 derajat bagi 7. Jadi X-nya sama dengan 14.
Ingat yang ditanya apa? Pelurus sudut Q. Kalau ditanya pelurus sudut Q, kita butuh besar sudut Q dulu. Sudut Q-nya 3X tambah 4. 3 kali X-nya 14 tambah 4. 3 kali 14 sama dengan 42 tambah 4. Sama dengan 46. Yang ditanya adalah pelurus Q. Kalau ditanya pelurus Q, maka 180 derajat dikurangi sudut Q. 180 derajat dikurangi 46 derajat. Sama dengan 134 derajat. Jawabannya ya C. Move on. Pola ke-1 kalau kita bisa lihat dari samping itu 2. Dari bawah itu 3. Jadi boleh dituliskan 2 kali 3. Pola kedua, dari samping 3, dari bawah 4. Pola ketiga, samping 4, bawah 5. Pola keempat, samping 5, bawah 6. Maka untuk pola ke-31 akan start dari 32 dikali 33. 32 kali 33 sama dengan 1056. Jadi jawabannya yang D. Nomor 15. Ini harus digambar agar dapat menentukan koordinat titik D-nya. WIP akan coba gambarkan dulu. Titik A koordinatnya 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Kira-kira A-nya di sini. Kemudian titik B-nya 3, min 1. Di titik B, titik C 1, min 4. Min 2, min 3, min 4. Oke, untuk membentuk belah ketupat yang sempurna, kita bisa hubungkan titik-titiknya. A ke C dan B ke D. Yang jadi permasalahan itu biasanya jaraknya harus sama. Dari titik tengah ke B itu jaraknya 2. Maka jarak dari titik D ke titik tengah ini juga harus 2. Kita hitung mundur. 0, min 1. Maka di sini letaknya titik D. Kalau kita hubungkan, ini jadi, belah ketupat. A ke B, B ke C, C ke D. Maka koordinat titik D, min 1, min 1. Jawabannya ya C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.